hakim gitu. Tahu saya itu nggak ada gitu, Mbak. Oke, baik. Kalau gitu saya ke Pak Teguh deh. Pak Teguh, jadi apakah sebetulnya hukum di Indonesia mengenal sumpah pocong, Pak? Ya, saya jawab dulu secara perspektif hukum positif. Ya. Hukum positif itu yang berlaku sekarang, ya, baik dalam perkara perdata maupun pidana, memang tidak dikenal istilah sumpah pocong. Begitu juga dalam perspektif hukum Islam, tidak ada sumpah pocong. Yang ada dia bersumpah dengan menggunakan nama Allah, nama Tuhan ya sebagai. Nah, yang ada itu sumpah pocong dalam kebiasaan adat, masyarakat adat, dan hukum adat kita. Nah, sumpah pocong pun sebenarnya sumpah dengan menggunakan nama Allah dan memegang kitab Al-Quran, tapi agar terlihat lebih magis, ya, si pelaku sumpahnya dipakaikan pakaian kafan yang seolah-olah dengan pakaian itu dia ingat kepada Tuhan untuk tidak berbohong. Nah, memang yang dibilang Fitra tadi bahwa di dalam hukum acara kita tidak mengenal. Saya melihat juga tadi yang dilakukan oleh Tata ini sebagaimana dijelaskan oleh Bu Titi, ini tidak dilakukan di dalam proses peradilan. Beda halnya kalau dilakukan di tahap penyidikan atau sidang pengadilan. Ramai saya mengkritisi itu. Tetapi ini kan mungkin seperti yang disampaikan oleh Bu Titi tadi bahwa beliau sudah capek berjuang di dalam kasus ini sekian tahun mentok sana sini. Ini versi Bu Titi ya. Saya nggak tahu kebenaran, tapi kalau saya merujuk kepada itu, maka ada persoalan psikologis yang dialami oleh Bu Titi dan rekan-rekan. Kalau begitu ya udahlah, kita coba lakukan sesuatu yang lebih sakral dengan sumpah pocong, ya. Nah, dilakukanlah sumpah pocong itu, tapi memang benar yang dibilang Fitra, tidak berefek kepada proses peradilan. Nah, ada juga sejenis sumpah pocong yang pernah terjadi dalam beberapa kali peradilan kita yang disebut sumpah pemutus. Ya, sumpah pemutus misalnya penggugat dengan tergugat. Mereka tidak pernah para penggugat itu sebenarnya penggugat dan tergugat itu kan para pihak, tidak disumpah, tetapi bisa saja ketika keadaan sudah tidak ada bukti lagi, salah satu pihak, si penggugat atau si tergugat menawarkan pada kamu berani melakukan sumpah pemutus? Disambut oleh tergugat, ya saya berani. Kamu lakukan sumpah. Kalau dia berani melakukan sumpah, dianggap itu sudah pembuktian di dalam perkara perdata, tapi tidak dalam perkara pidana. Dalam perkara pidana yang dicari bukan kebenaran formil, yaitu sumpah-sumpah. Yang dicari adalah oleh hakim digali kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya, agar hukum bisa tegak, keadilan bisa tegak, kebenaran bisa tegak. Nah, kita lihat, sumpah pocong ini lafalnya tidak ada beda dengan sumpahnya para saksi di pengadilan. Kalimatnya begini, demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sumpah pocong ini ada tambahan kalimat berikutnya. Kalau saya berbohong dalam memberikan sumpah ini bukan seperti rumusan saya persis ya, tetapi kalimatnya seperti inilah, kurang lebih. Kalau saya berbohong dalam memberikan keterangan ini, saya berani menerima azab, baik kepada diri saya maupun kepada keturunan-keturunan saya. Nah, kadang-kadang manusia ini, ya, kalau dia azabnya itu kepada dirinya, kadang suka nekat. Tapi kalau sudah menyangkut keturunan, anak-anaknya, ya orang cenderung nggak mau kalau udah ke anak-anaknya, sampai lagi keturunan 7 keturunan gitu ya. Nah, makanya saya mengatakan, kalau dalam perspektif hukum acara, ya sumpah pocong itu bisa disebut teatrikal saja. Ya. Tapi sama dalam saja levelnya dengan sosiologi, sumpah yang dilakukan apabila di pengadilan. Ya, yang beda kalau di pengadilan. Itu mempunyai kekuatan hukum untuk dipertimbangkan oleh hakim. Tapi kalau sumpah pocong begini, tidak akan mempengaruhi proses peradilan.
Nah, makanya saya bilang di satu sisi sumpah pocong ini bisa merupakan sebuah teatrikal, tapi di sisi lain dari sisi sosiologis dia berdampak kepada kepercayaan publik, ya. Nah, kemudian di sisi psikologis ini orang sampai siap melakukan sumpah yang demikian rupa sedemikian sakral. Kalau dia berani melakukan itu akan mempengaruhi efek psikologis keyakinan orang atas ucapan dia. Nah, Anda mau sebutkan bahwa ini juga bisa diartikan dari sisi hakim yang mengadili perkara PK tadi, ya tadi kan disebut terkait mungkin. Saya rasa hakim tidak terpengaruh dengan sumpah pocong itu. Berarti sama sekali tidak ada celah bahwa sumpah pocong ini nanti akan jadi pertimbangan atau mungkin pembuktian. Itu tadi sudah diungkapkan oleh Bu Titi tadi bahwa memang sumpah ini tidak akan ada efek pengaruh, tidak diharapkan pengaruh kepada proses penegakan hukum. Tadi Bu Titi kalau nggak salah tadi menjelaskan bahwa novum pun tidak bisa dijadikan. Jadi ini materi sumpah pocong ini tidak ada di dalam berkas perkara PK itu. Ya. Nah, kalau saja Sakatatal ini ingin memberikan keterangan bersumpah, waktu diperiksa di tingkat saya kebetulan nggak hafal, nggak ikuti, Ines. Sakatata ini kan pernah memberikan keterangan di tingkat Pengadilan Negeri Cirebon terkait PK, bukan? Ya, Bu Titi. Bu Titin. Bu Titi. Sakatatal tidak dimintai keterangan, hanya setiap kesaksian ditanyakan benar tidak kesaksian itu. Jadi tidak dimintai keterangan apa yang terjadi di 2016, hanya menyatakan benar tidak seluruh kesaksian yang disampaikan. Siapa yang tanya hakim? Ya. Siapa yang tanya hakim? Ya, hakim. Misalnya ada saksi fakta yang menyatakan benar tidak peristiwanya seperti itu. Jawabannya kan, benar tidak. Berarti kan dia diperiksa juga di tingkat PK tahap awal di pengadilan negeri, kan? Waktu di pengadilan negeri, bukan tingkat PK, Pak. Waktu sidang di pengadilan negeri. Oh, sidang pengadilan negeri. Ya, sidang pengadilan negeri. Kenapa tidak dihadirkan Sakatata waktu sidang PK? Waktu di pengadilan negeri dihadirkan, Pak. Cuman waktu itu Sakatatal itu usianya 15 tahun. Dia menerima. Waktu pengadilan negeri pertama kan, waktu sidang pertama pokok perkara kan, yang saya tanya waktu pengajuan PK kemarin, Sakatata dihadirkan lagi nggak sebagai saksi? Dihadirkan tetapi tidak dimintai keterangan, hanya menjawab setiap keterangan saksi yang dihadirkan apakah betul atau tidak. Misalnya ada saksi fakta yang dihadirkan mengalami penganiayaan. Tapi dia disumpah? Waktu sidang PK kemarin disumpah? Tidak disumpah. Ya, memang ini salah satu persoalannya adalah keterangan Sakatata untuk PK ini tidak dibawa sumpah, ya sehingga karena usianya sudah cukup sebenarnya waktu memberikan keterangan di tahap PK itu, PK di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga keterangannya itu hanya dipakai oleh hakim sebagai penambah keyakinan hakim, bukan sebagai alat bukti yang sah. Saya ingin katakan bahwa memang sumpah pocong ini tidak dikenal di dalam hukum positif kita, hukum acara pidana kita. Itu adalah fakta, baik di dalam RUU KUHP maupun sekarang pun tidak ada istilah sumpah pocong. Tetapi sumpah pocong ini berkali-kali mencuat ke permukaan kita ketika ada kasus-kasus yang begitu sulit dicari mana yang benar, sehingga ada pihak-pihak yang menawarkan siap memberikan sumpah pocong karena sumpah pocong ini bersifat lebih magik, ya, lebih sakral, sehingga diyakini bahwa si pelaku atau si pemberi sumpah pocong itu besar kemungkinan berkata jujur.